Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana. Apa kabarnya teman-temanku semuanya? Baik, di sini akan menjelaskan 7 cara merawat kebun sawit agar berbuah banyak ya. Berbuah banyak dan juga lebat teman-temanku semuanya ya. Jadi, langsung saja to the point. Yang pertama adalah sesuaikan metode dengan lingkungan. Nah, langkah pertama ini penting teman-teman karena memang memahami dan merespon bagaimana lingkungan kita. Untuk daerah yang cenderung kering perlu mengatur irigasi secara efisien dan memilih varietas kelapa sawit yang toleran terhadap kekeringan. Di sisi lain, jika lingkungan lebih lembab, penting untuk menghindari akumulasi kelembapan berlebih yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan penyakit atau tergenang ya teman-teman. Jadi untuk yang lahannya mineral, teman-teman perlu membuat pelembab. Kalau nggak ada irigasi pelembab, contohnya adalah membuat gulma lunak, kemudian menyusun pelepah menjadi lembab di sekitaran pohon kelapa sawit dengan metode letter U atau baris, itu dengan cara membuat bagaimana lahan kita itu lembab dan jangan sering-sering disemprot total teman-teman. Nah, kalau untuk lahan yang tergenang, jangan sampai juga tergenang kelapa sawit karena dia nggak mau tergenang kelapa sawit. Dia banyak minum air tapi nggak mau tergenang, itu ya. Kemudian yang kedua, buat jadwal pemupukan yang tepat dan berikan dosis yang pas. Nah, ini rahasianya teman-teman. Pemupukan yang tepat merupakan kunci utama dalam memenuhi kebutuhan nutrisi kelapa sawit yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan dan juga hasil panen yang optimal. Nah, sebelumnya sangat penting untuk memahami kebutuhan nutrisi yang berbeda selama siklus pertumbuhan tanaman, mulai dari fase vegetatif maupun fase generatif, yaitu adalah fase pembentukan buah dan juga fase pembentukan batang ya. Nah, dalam merencanakan awal pemupukan, teman-teman semuanya harus mengetahui jenis tanah, iklim, tahapan pertumbuhan tanaman. Nah, ini harus tahu juga ya. Yang ketiga, atur tunas. Nah, atur tunas ini atur songgo ya teman-teman. Jadi songgonya teman-teman dijaga, jangan terlalu gundul, jangan terlalu tidak ada songgonya sama sekali ya teman-teman. Karena bagaimanapun kelapa sawit membutuhkan fotosintesis dan juga membutuhkan dahan-dahan yang banyak yang berperan penting dalam menjaga produktivitas tanaman dan juga fotosintesis supaya memang menyerap unsur hara yang ada. Jangan terlalu gundul teman-teman. Kalau nggak ada songonya ya bagaimana mau optimal? Sawit loh batangnya besar, kemudian buahnya juga besar. Kalau nggak ada yang produksi, yang memasak, nah bagaimana gitu. Kemudian hilangkan hama dan penyakit. Nah, ini ya, yang keempat ya. Hilangkan hama dan penyakit. Kalau untuk penyakit ini biasanya di masa TBM atau tanaman belum menghasilkan, atau yang paling banyak itu kumbang tanduk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Ganoderma yang paling menakutkan untuk petani kelapa sawit. Nah, itu kita harus bisa mencegah, preventif, pencegahan, upaya pencegahan ya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan isolasi kalau ada jamur Ganoderma ya. Kemudian atau juga hama seperti ulat kantong api ya. Nah, itu sangat bahaya karena dia makan daunnya sangat banyak dan cepat sekali ya teman-teman. Kemudian yang kelima, kendalikan gulma secara intensif. Nah, gulma secara intensif ini bukan berarti selalu bersih. Nah, lihat kebun ini. Kebun ini tidak bersih teman-teman. Tidak bersih kebun ini gulmanya lunak ya, gulma yang benar-benar membuat pelembab. Meskipun hujan terus diguyur hujan seperti ini tidak akan mencuci terlalu banyak ya ada unsur hara di dalam tanaman tersebut ya teman-teman. Apalagi hujan setiap hari, kalau terlalu ini tidak ada penutup tanah, waduh, erosinya sangat tinggi ya teman-teman. Terbawa semua unsur hara yang apalagi habis memupuk ya, terbawa ke bawah pasti mengalir karena lahan itu nggak mungkin datar 100% seperti keramik ya. Kemudian yang keenam, melakukan pemanenan yang benar. Nah, ini panen yang benar itu ya manen yang matang dan juga yang benar-benar sudah
membrondol. Nah, minimal 1 atau 2 biji yang membrondol, benar-benar masak ya. Jangan sampai manen buah mengkal. Nah, buah mengkal nanti kedepannya kita nggak panen lagi. Nah, itu mencegah kerusakan pada tunas-tunas baru yang sedang tumbuh ya, kalau kita panennya benar ya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan alat teknologi tinggi ya, kalau ada ya alat teknologi tinggi ya. Seperti misalnya irigasi otomatis atau perangkat pemantauan cuaca atau apalah seperti itu. Tapi kalau untuk petani seperti kita ini yang khususnya di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan, insya Allah ya cukuplah curah hujan cukup tinggi. Jadi ini yang ke-7 ini ya, mungkin nggak perlu diperlukan ya untuk teknologi yang sangat tinggi ini ya. Kita hanya perlu perawatan dan juga pemupukan, kemudian pengendalian gulma secara tepat. Karena sekarang musim trek teman-teman. Musim trek itulah rahasianya teman-teman. Kalau ingin bagus, kita perawatannya benar, insya Allah trek nggak terlalu panjang. Mungkin itu saja teman-temanku semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.